Halo kawan Kaliber, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, tergantung jam berapa Anda menyaksikan video ini. Kita bertemu lagi di hari Minggu ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan selalu menjaga akal sehat dan berpikir kritis. Nanti kita akan membahas kembali eh, politik dalam negeri, khususnya yang terjadi di Jakarta sekarang ini. Bersama pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Mas Indra. Halo, Mas Yadi Wahyudi dan kawan kaliber semua yang tercinta. Selamat menikmati akhir pekan. Ini hari Minggu. Semoga Anda bisa menikmatinya bersama orang-orang yang dicintai dan tentunya penuh dengan kegembiraan. Mau bahas apa Ya, Mas kita hari ini, Mas? ini ada langkah yang maju dari Mas Anies Baswedan dan juga PDIP. Tapi mungkin tidak disambut dengan eh, sepenuh hati oleh pendukung kedua belah pihak ya. Karena Lanjutan lanjutan video chemistry-nya kita belum kemarin, ketemu. ya? Ya, sebetulnya chemistry-nya belum belum pernah dapat dua belah pihak ini pendukungnya ya. Bukan Ya, bukan bukan Mas Anies dan PDIP-nya, tetapi di akar rumputnya. Saya bacakan dulu dari Tempo.co. Anies kunjungi kantor DPD PDIP DKI, bahas Pilgub Jakarta, tanda tanya. Anies Baswedan mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PDIP DKI Jakarta pada Sabtu siang 24 Agustus 2024. Menurut pantauan Tempo, Anies tiba pukul 12.12 mengenakan batik berwarna biru dongker. Setibanya di lokasi, ia melaksanakan sholat zuhur di musola. Anies tak menjelaskan secara eksplisit apakah pertemuan itu berkenaan dengan Pilkada 2024. Belum tahu, nanti kita bahas apa saja, kata dia di kantor DPD PDIP Sabtu. Di pintu masuk kantor DPD PDIP, Anies langsung disambut oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Turut hadir Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Anies sendiri hadir ditemani oleh Tom Lembong dan Syahrin Hamid. Anies tak menampik hubungannya dengan PDIP akan semakin solid. Alhamdulillah selama ini terang terus, insya Allah akan terus terang, kata dia. Juru bicara Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid sebelumnya mengatakan pihaknya masih membangun komunikasi dengan partai-partai di luar Kim Plus. Salah satunya dengan PDIP yang membuka peluang untuk mengusung Anies di Pilgub Jakarta. Sebagaimana diketahui bahwa Pak Anies telah bertemu Pak Baskara, utusan resmi dari PDI Perjuangan, kata Syahrin. Syahrin berujar pada dalam Pilkada 2024, Anies berkomitmen untuk mengembalikan program-program yang sudah terlaksana, seperti pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta periode 2017-2022. Ia berharap suara warga dapat diterima serta mendapatkan perhatian lebih. Peluang Anies maju di Pilkada 2024 diperkuat dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Dalam putusan nomor 60, MK merinci mengenai ambang batas yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik serta peserta pemilu agar dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota. Hal ini membuka kemungkinan bagi Anies Baswedan yang sebelumnya tidak berada dalam barisan partai Kim Plus untuk kembali berkiprah di politik Jakarta. Kim Plus terdiri dari 12 partai yang mengusung ex-gubernur DKI ini. Gitu, Mas. Jadi ya. kalau saya lihat dari akar rumput ini masih setengah hati menerima eh, perpaduan atau kawinnya Anies Baswedan dengan PDIP ini. Ya, sebelum ke sana, sebelum kita membahas para pendukung simpatisan masing-masing pihak, baik itu pihaknya Mas Anies maupun pihaknya PDIP, pertemuan kemarin ini, walaupun memang terlihat ada sebuah progres ya, kemajuan untuk mengawinkan Mas Anies dengan PDIP untuk mengusung di Pilkada Jakarta, tapi kan justru malah membuktikan kalau ada jarak antara Mas Anies dengan Bu Mega. Seperti yang kita bahas di video kemarin, Mas. Kalau tidak ada jarak, ngapain ketemu di DPD dulu?
waktu kan sudah sempit sekali. Tanggal 27 ini kan tinggal 2 hari lagi, tinggal 3 hari lagi lah kalau hitungan kemarin ya tanggal 24, tinggal 3 hari lagi. Kenapa harus ketemu dengan PDIP dulu? Kenapa tidak langsung ketemu dengan pengambil keputusan, yaitu Bu Ketua Umum, Bu Megawati? Ini kan berarti memang ada jarak, harus ada jembatan dulu antara Mas Anies ke Bu Mega. Dan ini yang dilakukan oleh teman-teman di PDIP kan. Siapapun yang hadir dalam pertemuan kemarin, itu dalam upaya menjembatani Mas Anies dengan Bu Mega. Mungkin dari kubu PDIP jelas menjelaskan 6 syarat, Mas, yang kita bahas kemarin. Ya, Ya kan, mulai dari visi misi itu harus yang buat adalah PDIP. Nah, saya nggak tahu kemarin Mas Anies terima nggak itu kan. Jadi secara resmi dibicarakan ya kan, visi misi disiapkan oleh PDIP. Kemudian politik tata ruang termasuk upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan itu juga harus menjadi persyaratannya diusung oleh PDIP. Yang ketiga, mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik dan berdikari di bidang ekonomi. Yang keempat, keberpihakan pada wong cilik dan kepribadian dalam kebudayaan. Mungkin kalau yang nomor 4 ini di Jakarta sih sudah ditunjukkan oleh Mas Anies ya dengan dekatnya dengan orang-orang kampung akuarium, kampung bayam, dan lain sebagainya. Nah, nomor 5 ini harus menjadi kader partai. Nah, kita ya, nggak tahu kemarin diterima nggak oleh Mas Anies ya. Yang keenam adalah taat terhadap ideologi serta berpegang pada platform partai. Nah, ini juga itu yang saya yakin materi pembahasan itu berpusat pada 6 persyaratan itu. Kita belum tahu apakah diterima atau tidak oleh Mas Anies, tetapi yang jelas kelihatan kalau tidak ada hubungan yang terbuka antara Mas Anies dengan Bu Mega, ya kan? Sekali lagi kalau memang Bu Mega sendiri sudah terbuka, ya dengan waktu yang singkat ini langsung ketemunya Bu Mega dong. Toh level Mas Anies kan bukan bukan level orang yang bukan berada di kancah perpolitikan nasional, bukan seorang tokoh. Beliau kan sangat tokoh apa? Bahkan beliau maju sebagai capres kemarin gitu. Artinya level ketokohannya untuk menghadap Bu Mega langsung itu harusnya nggak masalah lah kan gitu. Tapi ini tidak dilakukan, berarti memang ada jarak. Dan yang kedua, kalau tadi bicara apa yang disampaikan oleh Mas Edi, di medsos itu memang kelihatan banyak keberatan, Mas, untuk bergabungnya Mas Anies ke PDIP atau sebaliknya PDIP mengusung Mas Anies. Karena juga sekarang itu kan dengan adanya keputusan MK nomor 60 tahun 2024 ini, kan terbuka, Mas, buat PDIP sendiri dengan posisi 14 atau 15% ya. Itu sedangkan minimum untuk mengusung kan 7,5%. Kenapa juga harus mengusung yang bukan kadernya sendiri? Kan harusnya bisa mengusung kadernya sendiri dan juga banyak pihak kan menilai pendukungnya Mas Anies itu sangat berbeda dengan pendukung atau simpatisan PDIP. Pendukung Mas Anies itu kan kecenderungan walaupun tidak seluruhnya ya, mayoritas itu adalah kelompok yang disebut dengan kelompok Islam kanan. Itu kan dianggap seperti itu. Sedangkan kalau PDIP itu kan nasionalis kiri. Jadi yang satunya ujung kanan, yang satunya ujung kiri kan jauh banget gitu. Ditambah lagi juga banyak kan ucapan-ucapan dari pihak PDIP sendiri dulu ya, yang misalnya mengatakan tidak perlu suara Islam misalnya, karena PD dengan kader mereka dengan mesin partai ya memang terbukti sih untuk DPR RI masih masih menjadi pemenang pemilu, tapi kan jeblok sekali dibanding dengan pemilu 2019 tuh. Dan apalagi di pilkada ini kalau nggak
terbantu dengan keputusan MK kemarin, sulit sekali untuk mengajukan calon, mengusung calon sendiri di PDIP. Nah, ini yang membuat apa? Sebaliknya nih di kubu PDIP sendiri, selama 5 tahun Mas Anies itu menjabat, PDIP sebagai pemenang pemilu di Jakarta tahun 2019, makanya ketua DPRD-nya juga dari PDIP, adalah pihak yang paling banyak mengkritik Mas Anies kan. Jadi betul-betul bisa disebut oposisinya Mas Anies nih kan. Nah sekarang kalau terus dijadikan satu itu kan saling apa ya berarti kan eh, terus buat apa selama 5 tahun mengkritik apa begitu kerasnya kan gitu. Itu yang juga membuat kedua belah kubu ini merasa kayaknya bukan bukan platform yang cocok gitu. Memang seperti yang kita bahas kemarin, Mas, yang paling cocok sebetulnya ya seperti PKS. Itu sudah jelas itu pendukungnya Mas Anies banget dan sampai hari ini simpatisan PKS pun masih berharap seperti itu. Suara-suara masih seperti itu, tapi sepertinya PKS sendiri yang tidak ingin mengubah keputusannya yang sudah mengusung pasangan Rawon apa Rido itu kan Ridwan Kamil Suswono itu singkatannya entah jadi Rawon entah jadi Rido. Padahal sekarang sudah jelas dengan keputusan MK ini PKS bisa mengusung calonnya sendiri sebagai pemenang pileg di Jakarta. Gitu Mas, bacaannya Ya. dengan berita hari ini apa berita yang kita kupas hari ini ya analisanya seperti itu. Sebetulnya persentase ketergantungannya PDI dengan Mas Anies Baswedan itu lebih besar Mas Aniesnya. Karena kalau PDI tidak mengusung Mas Anies itu masih ada alternatif lain kan. Bisa Ahok, bisa Prasetyo Edi Marsudi. Tapi Mas Anies kalau bukan PDIP, siapa lagi kira-kira alternatif partai yang bisa mengusung dia ini Mas? Karena PKS sudah enggak, entah karena gengsi atau entah karena hal lain gitu ya. Ya. PKB mungkin mungkin aja, tapi harus lihat muktamar di Bali sekarang ini. Gitu. Kalau melihat kecenderungan ini, gimana menurut Mas Indra? Jadi memang ada dua ini ya apa kepentingan dari PDIP yang juga harus segera dipilih kan gitu. Yang pertama adalah satu kepastian untuk menang di Jakarta. Kalau melihat surveinya, ya kan, posisi Mas Anies ini kan paling tinggi dan jauh dibandingkan misalnya yang mau diusung oleh Kim Plus, yaitu Kang Emil dan Pak Suswono. Ini kan surveinya jauh, Mas. Jadi kemungkinan untuk menang di Jakarta jauh lebih besar ngusung Mas Anies. Itu kepentingan PDIP yang pertama. Yang kedua, Mas Anies ini kan masih dianggap sebagai antitesanya presiden, antitesanya Jokowi, yang juga sekarang dengan perkembangan ini terlihat juga masyarakat Indonesia semakin banyak yang tidak bersimpati dengan langkah-langkahnya Pak Jokowi, terutama tentang politik dinastinya, bagaimana mendorong putra-putranya untuk terjun ke dunia politik untuk punya jabatan publik, tapi dengan cara mengubah konstitusi. Rakyat semakin marah lah gitu. Jadi figur Anies Baswedan ini adalah figur yang paling pas untuk eh, menjadi antitesanya Pak Jokowi. Walaupun sekarang masyarakat lebih lebih suka menyebutnya Mulyono kan gitu. Nama lahirnya beliau itu ramai sekali di medsos sekarang bahkan trending topik ya nama Mulyono itu. Nah, jadi kepentingannya itu sih. Tapi kan seperti juga kita bahas kemarin, sayangnya Mas Anies juga tidak muncul dalam unjuk rasa ini memimpin. Gitu. Jadi kalau beliau malah muncul memimpin itu betul-betul kelihatan kalau beliau akan menjadi
tokoh antitesanya rezim yang sekarang. Itu kan nggak muncul di sana. Jadi itu juga yang mungkin menjadi pertimbangan PDIP sendiri kan gitu. Toh dia juga nggak muncul nih kan gitu. Jadi ada ada hal-hal yang tidak langsung terbuka untuk jalan Mas Anies langsung diusung oleh PDIP. Selain itu kan juga ada trauma, Mas. Trauma dari Bu Mega, dari PDIP sendiri tentang bagaimana kader itu mengkhianati mereka lah. Ini kembali lagi bicara tentang tokoh Mulyono ini kan. Itu yang pastinya masih membekas dan Bu Mega sendiri ingin memastikan bahwa hanya orang-orang yang beliau percaya, yang betul-betul loyal kepada beliau, itu yang akan beliau dorong, yang akan beliau pegang gitu, supaya tidak terjadi lagi pengkhianatan, menusuk dari belakang. Itu yang dirasakan oleh PDIP sekarang ya. Nah, belum lagi ini yang saya dengar dari beberapa tokoh di PDIP, memang masih ada luka di Bu Mega tentang peristiwa 2017 Pilkada Jakarta yang menganggap kemenangan Mas Anies itu memang menggunakan politik identitas, politisasi agama yang berbeda lah dengan ideologinya PDIP. Yang tadi saya bilang, yang satunya kiri jauh, yang satunya kanan jauh kan gitu. Itu yang dianggap berbeda lah. Ini tapi jelas masing-masing punya kepentingan, Mas. Betul yang Mas Edi katakan, kalau bukan PDIP sekarang siapa lagi yang bisa eh, menjadi kendaraan Mas Anies dengan menunjukkan diri sebagai antitesanya rezim sekarang kan gitu. Kan hanya PDIP, Mas. Sedangkan yang Kim Plus ini semuanya partai-partai yang ada itu sudah entah prosesnya bagaimana ya, tetapi kan sudah terlihat kalau disatukan dalam satu kolam yang namanya Kim Plus yang menjadi pendukung rezim, pendukung pemerintah sekarang. Yang di luar kan hanya PDIP. Ya, jadi kan agak lucu juga kalau mau brandingnya Mas Anies itu adalah antitesanya rezim, supaya menjadi pembeda tetapi diusung oleh partai yang mendukung rezim. Kan itu ada konflik lagi di sana. Ya, jadi memang dua-duanya saling membutuhkan, Mas. Dua-duanya baik pihak Mas Anies maupun pihak PDIP itu saling membutuhkan. Nah, kita lihat aja ini apakah akan ada titik temu atau justru mereka memang harus berpisah gitu. Kalau saya sih lebih mengharapkan, ini saya pribadi ya, lebih mengharapkan kalau Mas Anies itu nggak terjun di pilkada. Tapi tadi bagaimana memimpin gerakan rakyat ini tanpa punya jabatan publik, tapi betul-betul mendorong masyarakat untuk punya akal sehat, berpikir kritis, mengembalikan kewarasan bernegara untuk nanti majunya di 2029 sebagai presiden. Jadi tidak terpaku pada hanya level gubernur saja yang akhirnya terlihat yang dikejar hanya jabatannya saja, tapi bukan perjuangannya. Ini kan justru lagi momentum yang luar biasa, Mas, untuk menunjukkan, kita sudah bahas berkali-kali ya, ini belum ada tokoh nasional yang memimpin pergerakan ini. Semuanya ini pergerakannya organik, ya. Tapi kita belum ketemu tokoh yang betul-betul menjadi focal point untuk bagaimana memimpin pergerakan ini. Ini kan nanti pertanyaannya adalah apakah pergerakan rakyat ini punya daya tahan, ya kan? Kita sudah lihat 2 hari pergerakan lah. Ini 2 hari berikutnya ini kan karena hari libur Sabtu Minggu ya, akhir pekan nggak kelihatan ada pergerakan. Tapi kita lihat Senin, apakah akan ada pergerakan? Katanya sih hari ini, hari Minggu akan ada unjuk rasa yang dipimpin oleh Partai Buruh. Nah, saya nggak tahu tuh apakah benar terjadi atau tidak. Katanya bahkan hari Jumat kemarin Partai Buruhnya nggak muncul. Yang muncul ya mahasiswa dan apa
kelompok sipil lah dari masyarakat. Nah, ini kan pertanyaan itu masalah daya tahan itu apakah ada, dan sepertinya kan juga pemerintah juga berpacu dengan ini melihat apakah daya tahan rakyat ini untuk melakukan unjuk rasa itu bisa seperti 98 misalnya, atau memang hanya sporadis saja sehari dua hari habis gitu. Nggak punya daya tahan, ya udah akan kembali lagi, mereka akan melaksanakan kebijakan-kebijakan sesuai dengan yang mereka mau, bukan kepentingan rakyat. Nah, ini kita butuh, Mas. Kita butuh tokoh nasional selevel Mas Anies Baswedan yang mimpin gerakan rakyat ini. Walaupun tidak punya jabatan, tapi dia sebagai tokoh. Dibandingkan fokus majunya jadi gubernur Jakarta. Gitu loh. Itu yang dua hal yang kita bisa lihat sebetulnya fokusnya Mas Anies itu kemana. Sejauh ini kita lihat fokusnya hanya mau jadi gubernur Jakarta, bukan memimpin perjuangan rakyat, gerakan rakyat ini untuk mengembalikan kewarasan bernegara seperti yang sebetulnya kita idam-idamkan, kita bayangkan, gitu Mas. Ya, kawan Kaliber, itu tadi pendapat atau analisa dari Mas Indra Karismiaji. Anda tentunya memiliki opini sendiri, mempunyai analisa sendiri. Silakan tulis di kolom komentar, khususnya hubungan antara PDIP dengan Anies Baswedan. Apakah pantas untuk dijodohkan di Pilkada DKI tahun 2024 ini, ataukah ada alternatif lain, baik bagi PDIP maupun bagi Mas Anies Baswedan? Kami tunggu komentar Anda. Dan jangan lupa selalu berpikir kritis. Sampai jumpa. Sampai jumpa.